لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. الحمد لله حمدا كثيرا بجميع محامده كله ما علمنا منها وما لم نعلم. الحمد لله الذي يوافي نعمه ويكافئ مزيده. ربنا لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المؤمنون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى، وأحثكم وإياي على طاعته وأستفتح بالذي هو خير. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أما بعد فيا عباد الله, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat yang berbahagia ini, pada kesempatan ini mari kita mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita kembali dihadirkan oleh Allah dalam suasana penuh keimanan dan suasana tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ini merupakan nikmat yang besar yang pertama-tama kita syukuri saat ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan mencintai hambanya yang juga cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mendapatkan cintanya Allah, kita harus mencintai Allah dan Rasulnya. Yang kedua adalah bahwa seorang manusia di dalam menjalankan cintanya kepada Allah dan Rasulnya juga harus mencintai sesuatu karena Allah dan memurkahi sesuatu karena Allah. Apabila itu juga ada pada seorang hamba, maka ia juga kembali mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan risalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama-tama digaungkan dan disampaikan kepada manusia adalah ini. Adalah risalah bagaimana umat manusia ini mencintai penciptanya. Kemudian mencintai penciptanya dengan mencintai sesuatu karena penciptanya. Ya. Mari kita lihat bagaimana realisasi wujud cinta manusia kepada sesama manusia karena Allah dan bagaimana cintanya manusia kepada Allah pada kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sudah diberitakan dan disampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ada beberapa ayat yang bisa kita berikan contoh. Yang pertama adalah dalam surah Al-Fatah ayat 29. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad adalah Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang yang
hidup bersamanya. Asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Tegas kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah dan penuh kasih sayang kepada orang-orang yang menyayangi Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah. Kemudian di dalam surat Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala mensifati orang perbuatan, sifat-sifat orang beriman. Azillatun 'alal mu'minin, a'izzatun 'alal kafirin. Senantiasa merendahkan hatinya pada orang-orang yang beriman kepada Allah, sementara ia menjaga harkat dirinya terhadap orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, para sahabat Nabi ketika mereka itu berada dalam tatanan komunitas masyarakat, maka rasa cintanya kepada orang-orang beriman melebihi rasa hormatnya dan rasa respeknya kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga diisyaratkan adalah bagaimana kaum Ansar, orang-orang yang menerima kaum Muhajirin ketika orang-orang Muhajirin itu hijrah ke Madinah. Di dalam Al-Quran dikatakan surat Al-Hasyr ayat 9, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihi. Orang-orang yang menempati pemukiman Madinah dan mereka sebelumnya sudah tergolong orang-orang yang beriman kepada Allah. Mereka sangat mencintai saudara-saudaranya yang hijrah ke Madinah. Ketiga ayat ini menjadi contoh bahwa dan menjadi bukti bahwa orang-orang yang beriman itu adalah orang yang saling menyayangi satu sama lainnya, melebihi sayangnya kepada siapapun dari komunitas-komunitas yang ada. Kenapa? Karena keimanan ini adalah dasar persaudaraan yang sangat mengakar sampai ke lubuk hati yang dalam. Sementara ayat-ayat ini tidak menunjukkan bahwa kita hendaknya tidak bersikap adil terhadap orang-orang yang tidak seiman dengan kita, tidak. Tetapi kita dianjurkan untuk melebihkan rasa sayang kita pada orang-orang yang beriman. Untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa cara yang dapat kita lihat sebagai contoh yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Walladzi nafsi yadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu wa awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salam." Rawahu Muslim. Tidak, demi jiwaku yang berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul, kalian tidak akan mencapai surga sampai kalian benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalian tidak akan mencapai keimanan, benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hingga kalian saling menyayangi sesama orang-orang yang beriman. Adakah kalian mau saya tunjukkan kepada sesuatu yang merupakan perbuatan yang apabila kalian kerjakan itu kalian saling menyayangi dan saling mencintai, yaitu
Afshus salam, tebarkanlah salam di antara kalian, yaitu assalamu alaikum. Dahulu kala ketika ucapan assalamu alaikum itu belum disyariatkan, masyarakat Arab sudah mengenal saling bersalam-salaman di antara mereka. Mereka terkenal dengan ain sabahan, ain masaan. Itu adalah singkatan dari ain sabahan wa ain masaan. Semoga nikmat Allah menyertaimu di pagi hari, atau selamat pagi. Semoga ya kenikmatan Allah menyertaimu di sore hari, yaitu selamat sore. Kemudian suatu pagi Abu Hurairah datang kepada Nabi dan mengatakan, "In sabahan ya Rasulullah." Kemudian Nabi mengatakan, "Inna Allah qad abdalani Allahu ma huwa bi khairin minha ya Abu Hurairah." Qala wa ma huwa ya Rasulullah? Qala assalamu alaikum. Selamat pagi hai Rasulullah. Kemudian Nabi bersabda, sesungguhnya Allah telah menggantikan kalimat yang lebih baik daripada itu. Apa itu ya Rasulullah? Assalamu alaikum. Sejak saat itu, maka tahiyat, ucapan salam di antara orang-orang yang beriman adalah sudah menggunakan assalamu alaikum, di mana jawabannya adalah waalaikumsalam, dan yang diselamati dan didoakan tidak hanya orang yang ada di depan kita, tetapi yang di depan kita ataupun yang gaib pada kita, semuanya mendapatkan salam, dan termasuk yang menjawabnya adalah para malaikat yang mendengarkannya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana rasa cinta di antara sesama, yaitu dapat didapatkan apabila kita saling menebarkan salam, dan Allah langsung memberikan cintanya pada kita disebabkan karena satu perbuatan, yaitu saling mengucapkan salam. Kemudian yang kedua adalah bahwa kecintaan Allah dapat kita peroleh apabila kita mewujudkan kecintaan kita di jalan Allah juga, yaitu dengan cara banyak berziarah. Banyak berziarah kepada orang-orang yang kita sayangi. Apalagi kalau orang-orang yang kita sayangi itu adalah orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berkunjung, kita bertamu, kita datang kepada mereka, yang kita kerjakan itu tiada lain karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memerintahkan kita, bukan karena maslahat tertentu yang kita butuhkan dari orang itu. Walaupun ada maslahat yang kita butuhkan, tetapi harus lebih rendah, ya, lebih rendah maslahat yang ada di hati itu daripada karena Allah kita datang. Hendaknya karena Allah yang lebih harus dominan. Diceritakan di dalam satu riwayat hadis yang panjang, singkatnya adalah bahwa tersebut seseorang yang pergi ke kampung lain, ke RT lain, ke tempat yang ada di seberang sana, ya, berjalan kaki, kemudian ia ingin menziarahi saudaranya, disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan karena Allah, maka Allah tahu berdenting di hatinya orang itu karena Allah, maka Allah tahu bahwa ini orang mau berkunjung karena Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus seseorang mencegatnya di jalan. Ila aina, mau kemana? Ila akhin li fi hadhil qaryah. Saya ingin berjumpa saudaraku di kampung sebelah. Hal laka min ni'matin tarubbuha alaihi, adakah satu nikmat yang akan engkau antarkan kepadanya, atau kau bawa oleh-oleh apa? Kira-kira yang bertanya itu. Kemudian ia mengatakan, la, tidak.
Gaira annani ahbabtuhu fillah. Saya tidak bawa apa-apa. Modal saya adalah aku ingin mengunjunginya karena aku mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia mengatakan, tahukah kamu saya ini sebenarnya malaikat yang menyamar, yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menanyaimu tentang niatmu tadi. Innallaha kada ahabbaka kama ahbabtahu fihi, rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah sangat mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara bagaimana kita mendapatkan kecintaan Allah disebabkan karena perbuatan kita cinta kepada Allah. Yang ketiga, untuk mendapatkan kecintaannya Allah adalah cintai secara umum orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik yang masa lalu, ya, masa lalu orang beriman sampai kepada Nabi Adam, ataupun yang akan datang, baik yang ada di depan kita ataupun di belakang kita, ya, baik yang kita tahu ataupun tidak kita tahu. Maka apabila ada di antara orang-orang yang beriman yang menderita, maka kita ikut pilu. Dan apabila ada yang senang, maka kita ikut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi di Palestina, harus kita wujudkan rasa cinta kita karena Allah kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tertindas, kita doakan siang dan malam agar mudah-mudahan doa kita terkabul dan mereka semuanya mendapatkan perlindungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hal ini, la yuhibbuhum illa mu'minun. Orang-orang yang beriman kepada Allah itu tidak akan mendapatkan cinta yang tulus kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah yang mencintai. Wala yabghaduhum illa munafikun. Tidaklah orang-orang yang beriman kepada Allah itu dimurkahi oleh orang disebabkan karena keimanannya, disebabkan karena mereka cinta kepada Allah, disebabkan mereka itu tulus kepada Allah. Kemudian ada yang membencinya, maka pasti orang membencinya itu adalah orang yang memiliki kemunafikan di dalam hatinya. Man ahabbahum ahabbahullah. Siapa mencintai orang beriman, maka pasti akan dicintai oleh Allah. Wa man abghadahum abghadahullah. Siapa yang memurkahi mereka disebabkan karena keimanannya, maka Allah juga akan murka kepada orang yang memurkahi mereka. Ini berarti cintaan Allah yang kita cari ada pada manusia. Cintaan Allah yang kita inginkan pada diri kita itu berbanding lurus dengan solidaritas kita kepada saudara-saudara kita. Karena Allah, solidaritas kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat dan yang terakhir adalah hendaknya seseorang itu saling menasihati karena Allah, maka Allah juga akan mencintainya. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling mewasiatkanlah di antara kalian pada jalan kebenaran dan pada jalan kebaikan, dan saling mewasiatkanlah kalian pada jalan kesabaran. Karena kesabaran adalah induk dari kesuksesan pada manusia. Sebelum melakukan sesuatu, di saat melakukan sesuatu, dan sesudah melakukan sesuatu, harus ada kesabarannya di dalam hati. Jamaah-jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah dan Rasulnya, dan juga cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah, dan ia cinta kepada sesama disebabkan karena Allah juga, maka itulah orang-orang yang mendapatkan manisnya iman. Apa itu manisnya iman? Tidak enak rasanya kalau dia bertengkar dengan orang, tidak enak rasanya
kalau ia mengambil haknya orang. Tidak enak rasanya kalau dia tidak menyayangi sesama. Tidak enak rasanya kalau dia tidak menyapa dengan salam kepada siapa saja yang ia temui. Maka ia harus menyapanya. Ya. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, "Salasun man kunna wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 kelompok atau golongan orang yang ia itu mendapatkan manisnya iman. Siapa itu? An yakuna Allah wa rasulahu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Yaitu Allah dan Rasulnya lebih dicintai pada dirinya lebih daripada yang lain. Jadi Allah dan Rasulnya adalah kecintaannya yang paling utama di dalam hatinya. Wa an yuhibbal mar'ah la yuhibbuhu illa lillah. Dan ia menyukai orang lain karena Allah, bukanlah ia menyukainya karena apa-apa. Ya, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an yuqdhafa finnar. Begitu juga orang yang merasakan manisnya iman adalah orang yang sudah meninggalkan perbuatan kekufuran, perbuatan buruk, perbuatan yang dianggap tidak merupakan kebajikan. Setelah itu dia sadari dan ada rasa di dalam hatinya, saya tidak akan mengulangi itu dan saya tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Maka rasa itu adalah rasa manisnya iman. Oleh karena itu, jamaah-jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita wujudkan cinta kita kepada Allah melalui manusia. Itu cinta kepada manusia karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu berbanding terbalik dengan kemurkaan kita. Kita tidak diperkenankan untuk memurkahi sesama manusia. Tidak diperkenankan untuk tidak suka kepada manusia, kecuali apabila kemurkaan kita lakukan karena Allah. Maka kawan pun apabila salah kita tegur, lawan yang salah juga kita tegur. Nah, itulah wujud cinta kepada Allah dan Rasulnya dan cinta karena Allah. Kenapa? Karena orang yang cinta kepada Allah karena Allah akan melihat sahabatnya apabila salah, ia nasihat, yaitu watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kita lihat Mu'az bin Jabal radhiyallahu ta'ala an ditegur oleh Nabi, "Ya Mu'az, wallahi inni uhibbuk." Hai Mu'az, demi Allah saya mencintaimu. Summa usik, tapi saya harus menasihatimu. Ya. Jadi mencintai juga menasihati. La tada'anna fi duburi kulli salatin Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ingatlah Mu'az, jangan pernah engkau tinggalkan perbuatan berdoa. Setelah engkau salat, ucapkanlah, "Ya Allah, bantulah saya untuk senantiasa dapat mengingatmu, dan bantulah saya, ya Allah, untuk senantiasa bersyukur kepadamu, dan bantulah saya, ya Allah, agar senantiasa berbuat baik di dalam beribadah kepadamu." Nah, inilah wujudnya. Jadi kita sebagai orang mukmin hendaknya senantiasa bahu-membahu, saling mengingatkan, dan mari kita wujudkan cinta kepada Allah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fa ya fawzal mustaghfirina fastaghfiruhu yaghfirullahu li wa lakum. Astaghfirullah. Lughatul Qur'ani wa khairi nabi سكناها الروح كما أمي. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي.